Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar dengan jelas ya. Selamat siang adik-adik pejuang UTBK 2022. Perkenalkan nama saya Dita Puspaulandari, saya pengajar ekonomi. Jadi hari ini kita akan bahas ekonomi pertemuan yang kedua ya. Pertemuan yang pertama sudah, kalau misalkan terlewat bisa dilihat di YouTube. Di situ bisa dicek. Nah, yang pertemuan pertama kemarin saya udah jelaskan, jadi apa aja materi yang biasanya keluar di UTBK. Jadi sudah saya tuliskan lengkap. Nah, karena sekarang pertemuan kedua, jadi waktunya kita bahas tentang mekanisme pasar. Saya share screen dulu, kalau misalkan nanti ada gangguan suara atau putus-putus atau ada yang kurang jelas, langsung konfirmasi aja ya. Kita diskusi aja di sini, jadi nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, atau ada yang mau sharing seputar UTBK dan materi, silahkan langsung chat bisa, atau langsung di-unmute aja juga boleh. Sudah tampil ya di layar Zoom-nya? Sudah, Kak. Oke. Jadi ini pertemuan yang kedua, jadi tentang mekanisme pasar itu tentang permintaan, penawaran, harga keseimbangan, dan pasar. Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang kurva, rumus. Jadi mungkin ada anak tinjur ya yang sengaja lari ke IPS itu karena menghindari hitungan. Kalau niatnya itu salah ya, karena nanti di IPS ketemu lagi sama ekonomi. Nah, jadi kita mulai dari yang ringan dulu nih, masih materi awal. Mudah kok, coba diikutin aja, nanti pasti bisa dipahami. Jadi kita mulai ke jenis permintaan dulu. Permintaan itu kan pelakunya pembeli. Jadi misalkan kita mau beli suatu barang gitu kan, kita nanya, Mas mau beli barang ini, Mas saya minta ini. Nah, minta itu artinya membeli. Nah, pembeli ini dia punya 3 sifat. Sebentar. Dia punya 3 kelompok, jadi ada 3 kategori pembeli. Yang pertama kategori pembeli yang absolut, dia pengen beli tapi nggak punya uang. Nah, ini kategori yang kasihan ya. Kalau yang potensial dia nggak beli atau belum ingin membeli. Nanti aja deh, saya mau beli tapi nanti. Gitu. Walaupun sebenarnya dia punya uang, jadi dia berpotensi membeli. Yang ketiga namanya pembeli efek. Oke. Yang ketiga namanya pembeli efektif, dia pengen beli dan dia mampu beli. Nah, akhirnya yang melakukan pembelian yang mana nih? Yang absolut, potensial, atau efektif? Yang mana? Efektif. Oke, pinter. Yang efektif ya, karena yang absolut tadi dia pengen tapi nggak punya uang. Kalau yang potensial dia pengen tapi dia nggak pengen, walaupun sebenarnya dia mampu. Yang efektif dia akhirnya melakukan pembelian karena dia pengen dan dia mampu. Sip, kita lanjut ke perbedaan permintaan dan penawaran. Langsung saya tabel di sini ya, saya sajikan tabel. Sebentar. Nah, jadi yang pertama, permintaan itu pelakunya pembeli, kemudian penawaran itu pelakunya penjual. Maksudnya penjual ini bukan menawar harga ya. Kalau menawar harga itu sifat pembeli. Tapi kalau menawarkan barang, mau beli barang ini enggak? Nah, itu berarti sifat penjual. Jadi permintaan itu pembeli, kalau penawaran pelakunya penjual. Faktor yang mempengaruhi, kenapa kita membeli suatu barang? Karena harga barang itu sendiri. Ini faktornya sama dengan faktor penawaran, harga barang itu sendiri. Kemudian yang kedua, harga barang lain, substitusi atau pengganti dan komplementer atau pelengkap. Misalkan, kenapa kita beli pulpen? Karena harga pensil sedang naik harga. Nah, berarti kan ngaruh ya harga barang lain itu. Ini juga sama seperti faktor yang mempengaruhi penawaran. Kemudian yang ketiga, selera. Setiap orang itu akan membeli barang beda-beda karena setiap orang punya selera yang berbeda. Tingkat pendapatan, ini juga pasti ngaruh ya.
Misalkan ada yang beli mobil biasa, ada yang beli mobil sport, kaitannya sama ini. Jumlah penduduk, misalkan permintaan di Indonesia pasti beda sama permintaan makanan pokok di Singapura, karena jumlah penduduknya beda. Lebih banyak di Indonesia. Perkiraan harga di masa mendatang. Jadi misalkan saya pengen HP keluaran terbaru. Tapi kalau keluaran terbaru biasanya masih mahal, jadi saya menunda pembelian. Makanya saya belinya nanti aja kalau harganya sudah mulai turun. Oke, sampai sini dulu. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Aman ya? Nanti langsung chat aja kalau ada yang mau ditanyakan. Kemudian kalau penawaran atau penjual, penjual itu dipengaruhi oleh biaya produksi, harga faktor produksi. Jadi ini ada kaitannya sama modal penjual. Kemudian teknologi. Jadi dulu itu ada foto yang dicuci cetak itu yang warna filmnya coklat itu mungkin kalian pernah melihat ya. Nah, itu kan dulu ada banyak penjual atau penawaran mencuci cetak film tersebut. Sekarang kan sudah nggak ada karena sudah beralih teknologinya menjadi file foto. Jadi penjual itu akan mengikuti teknologi yang sedang berlaku di masyarakat. Kemudian kaitannya sama kebijakan pemerintah itu ada pajak dan subsidi. Kalau pajak ini akan meningkatkan harga, kalau subsidi ini bantuan dari pemerintah, harganya akan menjadi lebih murah. Nah, ini pasti ngaruh ke penjual. Nah, lanjut ya, kalau belum ada chat masuk, saya anggap aman dan belum ada pertanyaan. Ini perbandingan yang berikutnya, hukum. Jika harga naik, jumlah barang yang diminta turun. Jadi ini sifatnya berlawanan ya. Kalau harganya naik, jumlah barang yang diminta turun. Kalau harga turun, jumlah barang yang diminta naik. Kan gitu. Kalau misalkan harganya mahal, oh ya udah nggak usah beli banyak-banyak karena lagi mahal. Kalau harganya murah, borong karena lagi murah nih, lagi obral, lagi sale. Nah, itu sifat pembeli atau sifat permintaan. Karena naik, turun, turun, naik, maka sifatnya disebut negatif. Berbanding terbalik atau berlawanan arah. Nah, kalau sifat penawaran gimana? Jika harga naik, jumlah barang yang ditawarkan naik. Jadi biasanya kalau suatu barang atau jasa itu harganya mahal, maka biasanya keuntungannya juga banyak. Kalau keuntungan banyak, maka dia semangat jualan. Akhirnya ini bisa searah. Yang dia jual banyak. Tapi kalau harganya murah, biasanya keuntungannya juga menipis. Jadi dia nggak semangat nih jualannya. Akhirnya penawarannya turun. Sifat penawaran ini berbanding lurus atau searah. Karena searah, maka positif. Karena tidak berlawanan, jadi sifatnya positif. Oke, belum ada pertanyaan? Belum ya? Terus yang berikutnya ada persamaan, jadi Q sama dengan A min BP, atau P sama dengan A min BQ. Maksudnya gimana? Ini tadi kan negatif nih. Jadi kalau ada pertanyaan, pernah muncul pertanyaan di UTBK seperti ini, pada pilihan jawaban di bawah ini, yang termasuk fungsi permintaan yang mana? Jadi gampangnya aja gini, Q dan P itu anggap aja bukan muhrim gitu ya. Jadi dia nggak boleh dalam satu ruas. Jadi kalau Q-nya ada di ruas kiri, P-nya ada di ruas kanan. Jadi dia nggak boleh satu ruas. Nah, kalau sudah seperti ini, jika Q-nya positif karena dia sifatnya berlawanan, maka P-nya harus negatif. Kalau P-nya positif, Q-nya yang negatif. Jadi selalu berlawanan untuk permintaan. Sedangkan untuk penawaran, karena dia searah sifatnya positif, jadi selalu sama. Kalau Q-nya positif, P-nya positif. Kalau P-nya positif, Q-nya positif. Atau sebaliknya, kalau Q-nya negatif, P-nya juga negatif ya. Ini jadi sama. Keterangannya di sini, Q itu kuantitas jumlah barang. Kalau anak IPS pasti udah nggak asing ya, tapi biasanya yang di sini itu ada anak linjur. Jadi saya jelaskan dari
dasarnya dulu. Nah, P itu price, harga. A dan B ini sebenarnya konstanta, tapi B ini biasanya dikaitkan sama slope atau kemiringan kurva. Jadi ini kaitannya sama kurva nantinya. Ini ya. Oke, tadi sudah saya jelaskan di atas. Kalau permintaan itu sifatnya berlawanan, kalau penawaran sifatnya sama. Oke, belum ada pertanyaan? Saya lanjutkan ke sini, pergerakan kurva. Jadi kurva ini ada yang bergerak dan ada yang bergeser. Nah, pergerakan kurva ini disebut movement. Kalau pergeseran namanya shifting. Pergerakan kurva permintaan ini karena faktor harga. Nih ya, jadi tadi kan sifatnya gini. Pada saat harganya murah, dia belinya banyak. Kalau harganya mahal, dia nggak beli nih, di sini di titik nol. Kalau harganya meningkat ke 300, dia belinya jadi berkurang. Kan sifatnya tadi seperti itu. Nah, dari titik-titik ini dihubungkan, inilah yang disebut pergerakan kurva. Pergerakan titik-titik ini. Pergerakan titik A ke titik B dan seterusnya. Nih ya, yang perlu diingat, harga barang itu sendiri atau harga barang tersebut. Awas ya, sering sekali muncul di UTBK itu misalkan selera, itu mengakibatkan kurvanya bergerak atau bergeser. Itu jelas jawabannya bergeser. Jadi, yang perlu kalian pahami adalah faktor-faktor di awal yang tadi saya jelaskan. Itu perlu dipahami biar hafal. Nah, setelah hafal, faktor nomor 1 tadi, harga barang tersebut atau harga barang itu sendiri mengakibatkan kurvanya bergerak, bukan bergeser. Nah, kalau penawaran bagaimana? Ini contoh tabelnya. Jadi misalkan harganya 10, nggak ada yang dijual. Karena mungkin keuntungannya menipis, penjualnya males ya. Nah, kalau harga 30, lumayan lah ada untungnya, akhirnya dia menjual 2 barang. Kalau harganya naik menjadi 50, wah dia semangat, dia menjual 4 barang. Jadi dari titik ini A, B, C ini disebutnya pergerakan kurva penawaran. Movement along the supply curve. Supply ini penawaran, kalau demand ini permintaan. Nah, sifat kurva permintaan itu karena hukumnya tadi, kalau harga naik jumlahnya barangnya turun, maka mutlak seperti ini, dari kiri atas ke kanan bawah. Bacanya dari kiri dulu ya. Jadi kalau sifat kurva penawaran, dari kiri bawah ke kanan atas. Oke, kalau yang sudah belajar UTBK pasti lumayan nyambung ya, atau bahkan udah paham banget tentang ini. Tapi kalau yang baru memulai mungkin masih agak loading, monggo aja di-sharing apa kendalanya. Nah, ini pergeseran kurva. Jadi nampak seperti ada 2 kurva di sini, padahal sebenarnya satu. Jadi kurva yang D1 ini dia sudah bergeser ke D2. Tapi kalau nggak saya gambarkan yang D1-nya, kalian nggak bisa lihat, oh gesernya kemana sih nih? Nah, nggak tahu. Jadi D1-nya harus tetap digambar. Ini juga. Jadi nampaknya ada 2 kurva, itu yang disebut geser. Jadi kurva bergeser dan kurva bergerak itu jelas berbeda. Ini wajib diingat, kurva itu kalau bergeser ke kanan artinya meningkat, kalau bergeser ke kiri artinya menurun. Jadi baca kurva bukan atas bawah ya adik-adik, tapi kanan atau kiri. Nah ini anggap aja kamu agak ngikutin lurusnya ini nih. Ngikutin lurusnya D1 ini. Nah kira-kira ke D2 ini ke kanan apa ke kiri menurut kalian? Kiri. Iya, pintar. Ke kiri. Jadi ini area kanannya sebelah sini, area kirinya sebelah sini. Pergeseran kurva permintaan, shifting demand curve, disebabkan oleh menurunnya pendapatan masyarakat.
Keterangannya, faktor yang menyebabkan kurva bergerak adalah faktor selain harga barang. Oh, sorry. Ini salah ketik ya. Sekalian saya benarkan di sini. Yang mengakibatkan kurva bergeser. Selain harga barang itu sendiri, karena harga barang itu sendiri tadi mengakibatkan kurvanya bergerak. Jadi, untuk baca kurva ini gini, saat pendapatan masyarakat meningkat, maka permintaan terhadap suatu barang akan menurun karena kurvanya bergeser ke kiri. Nah, biasanya kalau pendapatan masyarakat itu menurun, maka harga-harga juga ngikutin. Harga-harga juga menurun, walaupun nggak banyak. Jadi biar sampai daya beli konsumennya biar nyampe gitu ya. Jadi biar barang itu mampu terbeli. Nah, berakibat apa? Ini Q-nya juga bergeser, menjadi menurun karena pendapatan masyarakatnya berkurang. Sekarang kita lihat yang kurva penawaran, pergeseran kurva penawaran atau shifting. Kalau pergerakan tadi movement, kalau geser namanya shifting. Shifting supply curve disebabkan oleh bisa meningkatnya biaya produksi, bisa canggihnya teknologi, faktor apa aja selain harga. Itu mengakibatkan kurvanya geser. Kalau meningkatnya biaya produksi gimana? Misalkan gaji pegawainya naik, otomatis harganya juga ikut naik ya. Nah, ini kalau harga barang naik, akhirnya yang laku gimana? Yang laku jadi berkurang. Jadi kurvanya ini bergeser ke kanan apa kiri nih? Ini anggap aja lurusnya, kalian boleh ikut miring-miring sesuai kurva ini ya, biar bisa mudah membayangkan. Ini ke kanan apa ke kiri? Kiri. Oke, sip. Dan siap UTBK ini yang jawab barusan. Ini gesernya ke kiri aja. Jadi pada saat meningkatnya biaya produksi, harga barang tersebut akan naik sehingga yang laku terjual akan berkurang. Oke. Nah, kalau ada yang belum paham, ini sudah saya tuliskan. Tadi di awal sudah saya tuliskan tentang P dan Q ya, price, harga, Q-nya quantity. Sekarang ada tambahan lagi, D itu demand, permintaan, dan S-nya supply, penawaran. Harga keseimbangan atau equilibrium. E adalah harga yang terbentuk akibat bertemunya permintaan dan penawaran atau kesepakatan pasar. Terbentuknya harga dan kuantitas keseimbangan di pasar merupakan hasil kesepakatan antara pembeli dan penjual, di mana kuantitas yang diminta dan yang ditawarkan sama besar. Ini contoh tabelnya. Tabel ini kita kaitkan sama hukum tadi bisa banget ya. Jadi ini harganya meningkat nih. Nah, kalau hukum permintaan, kalau harganya semakin mahal, maka jumlah barang yang diminta semakin turun. Bisa dilihat di sini. Kalau hukum penawaran, harganya semakin mahal, maka yang ditawarkan semakin banyak. Nah, 5.000 ke 5.000 ini kan sama nih. Inilah yang disebut equilibrium. Jadi ini Q yang sama. Kemudian harga keseimbangannya atau equilibrium price-nya berapa? Ya 400 otomatis. Jadi penjual dan pembeli tadi tawar-menawar, kemudian mereka deal di harga 400. Terjadi pembelian sebanyak 5.000 unit. Nah, kalau kita lihat kurvanya seperti ini. Saat bertemunya kurva permintaan dan penawaran, itu disebut titik equilibrium. Equilibrium itu titik keseimbangan pasar, di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Ini. Jadi keseimbangan pasar itu tidak hanya jumlahnya yang sama ya, bisa harganya yang sama. Jadi harganya sama nih, 400 untuk pembeli dan penjual. PD itu apa, Kak? P tadi price, D tadi demand, berarti price of demand, harga permintaan. Ini price of supply, harga penawaran. Intinya kesepakatan harga antara pembeli dan penjual. Kalau ini kesepakatan jumlah antara pembeli dan penjual. Oke.
Kalau belum ada chat masuk atau yang tanya, saya lanjut dulu ya. Intervensi pemerintah. Kenapa sih pemerintah itu harus mengintervensi? Sedangkan kita bahas di materi yang kemarin masih ingat nggak? Ada teorinya Adam Smith. Adam Smith itu dan David Ricardo mengatakan tidak perlu ada peran pemerintah. Laissez-faire, biarkan terjadi. Pemerintah itu nggak usah ada. Nanti pasti ada orang yang membutuhkan barang, kemudian ada yang menjual. Udah deh, terjadi mekanisme pasar. Oh, ternyata menurut teori-teori yang lebih baru, pemerintah itu perlu ada. Walaupun hanya sekedar sebagai pengawas dan pembuat kebijakan. Kayak di Amerika, di Korea Selatan, itu kan pemerintahannya terbuka ya, jadi pemerintahnya tidak banyak peran. Nah, pemerintah itu perannya apa sih di perekonomian? Ini salah satu perannya, untuk mengintervensi atau melakukan tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kegagalan pasar. Pasar yang gagal itu pasar yang gimana? Kondisi pasar yang gagal menyediakan kebutuhan secara efisien. Loh, kenapa pasar bisa gagal? Karena dipengaruhi oleh 5 faktor ini. Yang pertama, informasi tidak sempurna. Kenyataannya kita tidak pernah tahu persis kualitas barang yang digunakan. Misalkan nih, kita butuh HP, datang ke counter. Pasti mas-masnya promo ya, merek tertentu. Ternyata sampai di rumah kita merasa, saya pernah beli tipe merek tertentu gitu ya, pengalaman pribadi ya. Nah, itu merek baru, harganya murah gitu. Ya udah saya beli aja tanpa pikir panjang dengan ya terpengaruh salesnya ya, bercerita kelebihan barang itu. Tapi ternyata sampai di rumah galeri aja nggak ada, kalender aja nggak ada, saya harus download di Play Store. Nah, seperti itu ya, informasi tidak sempurna. Karena penjual nggak mungkin dia jujur, wah jangan beli barang ini mbak, ini jelek, nggak ada galerinya, nggak ada kalendernya, ya nggak ada yang beli nanti. Terus yang kedua, daya monopoli. Adanya kemampuan perusahaan dari perusahaan yang mendominasi. Jadi misalkan eh, produknya Unilever. Produknya Unilever itu kan mendominasi pasar. Tahu nggak nih? Pepsodent, Rinso itu ya. Nah, ini pemerintah tidak akan memberi batasan. Halo Unilever, jangan terlalu kaya ya, nanti yang lain kalah bersaing. Nggak kayak gitu, ya udah, biarin aja. Ini contoh monopoli. Berikutnya eksternalitas. Eksternalitas merupakan kerugian yang diderita pelaku ekonomi akibat tindakan pelaku ekonomi yang lain. Contohnya limbah pabrik. Jadi kalau ada pabrik, pastikan ada dampaknya untuk orang di sekitarnya terutama. Entah itu asapnya, entah itu polusi suara, entah itu limbahnya. Itu yang disebut eksternalitas. Next, barang publik. Barang publik adalah barang yang punya sifat non-rival dan non-eksklusif. Non-rival itu maksudnya dapat dikonsumsi bersamaan. Jadi contohnya taman ya, barang publik itu. Kalau saya datang ke sebuah taman, terus kalian juga datang di taman itu, apakah kalian merasa terganggu ataukah saya harus pergi dari taman itu? Kan enggak. Jadi ini bisa dikonsumsi secara bersamaan. Kalau non-eksklusif, misalkan saya datang ke sebuah taman nggak perlu bayar. Biasanya ini kan fasilitas umum, jadi free aja. Barang altruism atau altruisme adalah barang yang ketersediaannya berdasarkan sukarela karena rasa kemanusiaan. Nah, barang altruisme ini masuk barang langka atau barang yang kurang jumlahnya, akhirnya kita harus bayar kan. Contohnya darah untuk donor darah. Jadi untuk orang yang terkena penyakit demam berdarah misalkan, kalau dia butuh transfusian dia harus beli darah tuh. Nah, ini disebut barang altruisme yang ketersediaannya butuh sukarela dari orang lain. Oke, nanti ini materinya akan di-share ya. Kalau nggak mungkin langsung hafal sekali pertemuan, jadi nanti bisa dipelajarin ulang setelah Zoom. Nah, berikutnya penetapan harga, intervensi pemerintah tadi. Pemerintah ngapain sih tindakannya? Nah, ini penetapan harga. Pemerintah itu melakukan penetapan harga atau floor price. Harga dasar atau harga terendah. Floor ini kalau nggak salah artinya lantai ya. Berarti kan terendah. Harga dasar.
Tujuannya untuk melindungi produsen karena harga pasar untuk produk tersebut dinilai terlalu rendah. Misalkan, pada saat petani itu musim panen beras, berasnya biasanya murah banget tuh. Nah, nanti yang rugi siapa? Ya petaninya. Akhirnya pemerintah harus melakukan intervensi pasar dengan melakukan floor price. Oke, jangan murah-murah banget, 10.000 ya. Nah, akhirnya kita boleh beli beras itu dengan harga 10.000. Loh Pak, nanti kan beras kita nggak laku kalau 10.000 ini aja 8.000 kadang orang-orang masih nggak mau beli karena udah banyak beras di rumahnya. Nah, solusinya pemerintah akan memberikan itu ada lembaga Bulog itu, Badan Umum Logistik. Jadi di situ disimpan berasnya, kalau sudah musim kemarau nanti dikeluarkan. Jadi harga beras bisa stabil. Ya, jadi penetapan harga dasar untuk melindungi produsen biar tidak rugi. Karena pemerintah sudah ngitung nih, berapa yang harus dijual agar penjualnya nggak rugi. Berikutnya penetapan harga tertinggi, harga jual atau selling price. Harga tertinggi adalah batas maksimum harga penjualan yang harus dipatuhi oleh produsen. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi konsumen. Maksudnya gimana, Kak? Pernah lihat di obat atau di minuman, ada tulisan HET, harga eceran tertinggi. Artinya, produsen kan nggak boleh jual di atas harga itu. Misalkan HET obatnya 5.000, ya nggak boleh dijual di atas itu. Nah, tujuannya untuk melindungi konsumen. Next-nya intervensi pasar bisa dengan kuota. Kuota itu kan batasan. Pembatasan produksi. Contohnya bisa dengan kuota impor. Jadi pemerintah berikan kuota impor untuk melindungi produsen dalam negeri. Jadi biar kita nggak kalah bersaing. Jadi kalau udah terlalu banyak kita impor, di stop dulu. Biar melirik produk lokal. Atau kuota produksi jagung sehingga harganya meningkat. Dilakukan pemerintah untuk menolong petani jagung. Jadi produksi jagung itu dibatasin, biar nanti terjadi kelangkaan jagung. Kalau jagungnya langka, harganya akan meningkat. Nah, ini tujuannya apa? Untuk menolong petani jagung. Kalau harganya meningkat kan nanti labanya tinggi. Oke. Next-nya pajak dan subsidi. Intervensi pemerintah berikutnya adalah terkait ini. Keseimbangan pasar tadi bisa PD sama dengan PS ya, harganya yang dibeli sama dengan yang dijual atau jumlah yang dibeli sama dengan jumlah yang dijual. Tapi kalau kaitannya sama pajak dan subsidi, berarti kita pakai ini, rumusnya. Bisa nggak Kak pakai QD sama dengan QS? Nggak bisa, karena kalau pajak dan subsidi itu dia kaitannya sama harga. Jadi kalau misalkan fungsinya masih QD sama dengan atau QS sama dengan, diputar dulu. Diganti dulu. Ruas kanan kirinya diganti biar bisa jadi PDPS. Oke, biar lebih mudah, langsung aja ya ke contoh soal. Jadi kalau pajak itu kan dia akan menambah harga penjualan nih. Jadi ngaruhnya ke PS ya. PS dulu. PD sama dengan PS plus T. Kalau subsidi itu PD sama dengan PS min S. T itu tax pajak, S itu subsidi. Contoh soalnya, fungsi permintaannya price of demand sama dengan 46 min 5Q. Fungsi penawarannya PS 2Q plus 18. Pajaknya atau tax tadi senilai 7. Tentukan keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak, serta gambarkan perubahannya. Ini sebelum pajak. PD sama dengan PS. Berarti kita masukkan ya, PD-nya 46 min 5Q sama dengan PS-nya 2Q plus 18. Karena sebelum pajak, ini diabaikan dulu. Sudah dijadikan satu ruas. Ini 46 konstanta yang ini berarti dipindah ke ruas kiri. Karena pindah ruas jadi negatif. 46 min 18 sama dengan 2Q.
yang sejenis ya, ini Ki juga jadi pindah ke ruas kanan, negatif jadi positif, plus 5Ki. 46 min 18 itu 28, kemudian 2 plus 5Ki, 7Ki. Maka Ki-nya bisa diketahui 28 per 7. Maka Ki-nya ketemu 4. Tugas berikutnya adalah menghitung berapa P-nya. Bisa dicari dari fungsi permintaan atau fungsi penawaran, salah satu aja. Boleh hasilnya akan sama. Nah, ini. Jadi, saya ambilkan contoh dari fungsi permintaannya. 46 min 5Ki. 46 min 5 dikali Ki-nya ketemu 4. 46 min 5 kali 4 itu 20. 46 min 20 ketemulah 26. Ketemu deh keseimbangan pasar sebelum pajak. Ini. Jadi keseimbangan pasar sebelum pajak itu normalnya ditulisnya Q, P, bukan P, Q. Jadi ini 4 Q-nya, P-nya 26. Loh, Kak, ini kan PD bukan P, nggak apa-apa, sama aja. PS itu juga sama dengan P, itu hanya menggambarkan ini fungsi permintaan, ini fungsi penawaran. Artinya sama, itu price-nya, harganya. Oke. Belum ada pertanyaan ya? Keseimbangan pasar setelah pajak berarti kita menambahkan harga jualnya. PD sama dengan PS plus T. Kita hitung dulu PS plus T-nya. 2Q plus 18 tadi untuk fungsi penawaran. Kemudian pajaknya tadi ditentukannya 7. Maka dicoba dulu 2Q plus 18 plus 7 kan 25. Ketemu fungsi penawaran setelah pajak jadi ini. 2Q plus 25. Nah, ini keseimbangan pasar setelah pajak, ini sudah ditambah pajak ya. Jadi ini tadi fungsi permintaan 46 min 5Q, kemudian PS-nya 2Q plus 25, ini sudah plus T. Ini tadi hitungan yang di atas. Oke, tinggal dilanjut yang sejenis dikelompokkan. Pindah jadi negatif. Ini Q-nya pindah jadi positif. 46 min 25 itu 21. Ini jadi 7Q. Maka Q-nya 21 dibagi 7. Ketemulah 3. Sekarang tinggal cari harganya. Harganya berapa? Boleh dimasukkan ke fungsi penawaran. 2Q plus 25. 2 dikali Q-nya tadi 3 ya, 6. Plus 25. 2 kali 3, 6. Plus 25, jadi hasilnya 31. Keseimbangan pasar setelah pajak, Q, P itu 3,31. Q-nya 3, P-nya 31. Gambarnya seperti ini. Saya tulis pakai tulisan tangan ya tadi. Karena gak keburu kalau harus bikin di paint. Ini seperti ini ya. Jadi tadi awalnya fungsi keseimbangan pasar sebelum pajak. Tadi berarti yang D ini sama S ya. Berarti Q-nya 4, kemudian P-nya 26. Nah, titik-titik ini dihubungkan, inilah equilibrium yang pertama, perpotongan yang pertama. Kemudian setelah ada pajak, Q-nya jadi 3, P-nya jadi 31. Ya kan, kalau ada pajak biasanya kan harganya jadi naik, kemudian orang-orang belinya jadi sedikit. Nah, bisa dilihat perpotongannya, ini kurva permintaannya, ini kurva penawarannya. Semuanya sama-sama bergeser ke kiri. Artinya keseimbangan pasar yang baru atau E-aksen mengalami penurunan karena adanya pajak yang menambah harga barang. Oke, sudah selesai. Sorry, kepencet. Sudah selesai untuk materi ekonominya.